Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Mutiardana. Saya dari kelas E dengan NPM 2011060257. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan menjelaskan manfaat mengetahui psikologi pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Sebelum lanjut menjelaskan manfaat mengetahui psikologi pendidikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan terbagi menjadi dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti fisik, yang artinya jiwa, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Kalau secara singkat, psikologi adalah ilmu yang berusaha memahami manusia seutuhnya yang hanya dapat dilakukan melalui pemahaman tentang kepribadian dan tingkah laku. Sedangkan pengertian pendidikan, di sini menurut Jamaris, pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dalam rangka membimbing atau mengarahkan perkembangan anak ke arah yang lebih dewasa. Jadi, jika kita gabungkan keduanya atau pengertian keduanya, itu pengertian psikologi pendidikan menurut Chan Chuan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis mengenai perkembangan individu dalam bidang pendidikan. Atau secara singkat, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk memahami, meramalkan, dan mengarahkan dengan pendidikan untuk mencapai tujuan hidup. Mungkin kita yang saat ini merupakan calon pendidik atau bahkan sudah menjadi pendidik, itu sebelumnya diharuskan untuk mempelajari ilmu psikologi pendidikan. Kenapa? Karena ilmu psikologi pendidikan ini merupakan bekal awal kita untuk mempermudah dan membantu bagaimana cara kita nantinya mengajar peserta didik dengan baik. Dan jika kita mempelajari ilmu psikologi pendidikan ini juga itu memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat mengetahui serta mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik dan calon pendidik dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, memahami perbedaan individu peserta didik. Di sini, psikologi pendidikan dapat membantu pendidik atau calon pendidik dalam memahami perbedaan karakteristik siswa tersebut. B. Menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Psikologi pendidikan berperan dalam membantu pendidik agar dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang C. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Psikologi pendidikan dapat membantu pendidik dan calon pendidik dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai serta mampu meningkatkan dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar, dan gaya belajar serta tingkatan perkembangan yang sedang dialami oleh peserta didik. D. Meningkatkan bimbingan kepada peserta didik. Dengan mengetahui serta mempelajari pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan pendidik untuk memberikan bimbingan pendidikan kejuruan yang diperlukan siswa dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang E. Mengevaluasi hasil pembelajaran.
Di sini psikologi pendidikan dapat membantu guru atau pendidik dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis evaluasi, pemenuhan prinsip-prinsip evaluasi, maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Manfaat yang kedua yaitu untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, yang dimana yang A, menetapkan tujuan pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pendidik dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Yang B, penggunaan media pembelajaran. Di sini misalnya penggunaan media audio visual sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata kepada peserta didik. Yang C, penyusunan jadwal pembelajaran. Misalnya mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa itu ditempatkan di awal pelajaran agar siswa tersebut dapat memahaminya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.